Halo guys, welcome back to my channel Zona Zuma. Jadi kali ini balik lagi bersama gue di channel gue. Dan sekarang kita udah sama salah seorang pemuda Indonesia yang luar biasa, dari daerah yang sama gue dan sekarang tinggal di luar negeri. Mau tahu di mana? Langsung aja kita sapa orangnya, oke? Halo Sarda, Halo Zuma, apa kabar? baik, baik, baik banget di sini di Jerman. Super, COVID-nya udah lumayan turun angkanya, jadi sekarang merasa lebih aman gitu. Mantap. Sekarang Sarda lagi di Jerman berarti ya? Iya, aku di Jerman, di Hamburg. Oke. Sebelumnya kenalan dulu dong, biar teman-teman juga tahu yang lagi nonton aktivitasnya apa, sekarang lagi ngapain di Jerman, kayak gitu. Oke, siap. Nama aku Sarda, Sarda Fadila. Aku berasal dari Bangka Belitung. Em, Dulunya aku udah kuliah ya, aku udah kuliah di Bandung di Universitas Pendidikan Indonesia, jurusan Pendidikan Seni Tari. Em, ya, dan tapi sekarang aku di Jerman, udah 3 tahun setengah aku udah di Jerman. Oh, udah lama di Jerman berarti ya? Iya, Iya, jadi sekarang aktivitas di Jerman lagi ngapain nih? aku sekarang sedang menjalani sekolah keperawatan. Mhm. Spesialitas aku perawat geriatri untuk orang tua. Jadi aku spesialisnya untuk orang tua sih ngambilnya. Jadi spesifik langsung ke untuk perawatan Oh, orang tua ya? eh, Luar biasa berbakti ini. Oke, Sarda, ini apa ngobrol dong gimana bisa sampai akhirnya sampai ke Jerman loh dari Bangka Belitung terus ke Bandung, tiba-tiba ke Jerman jauh ini mainnya. ya itu sebenarnya em, dadakan sih ya. Tadinya aku inginnya balik ke Bangka Belitung, Hmm, mengabdi buat ya kampung halaman. daerah. Lalu melihat situasi dan kondisi sepertinya em, kayaknya aku kurang berkembang Hmm, kalau aku pengalaman. hmm. Sementara aku ada yang benar-benar banyak ambisi, banyak cita-cita, cita-citanya itu tinggi banget gitu. Terus Punya mimpi yang aku tinggi ya. ya, tapi gak mau, bukan gak mau, cuma gak sabaran. Aku orangnya gak Hmm, sabaran. Pada cita-cita tuh pengennya tuh cepet gitu. Terus aku searching-searching beasiswa, kayaknya ini saingannya banyak banget. Terus aku ya, kayak aku belum punya, kalau IELTS itu belum punya. Terus aku tanya tanteku dulu pernah di Jerman. iya. Beliau juga dulu jurusan bahasa Jerman dan bahasa Inggris di Unpad, terus pernah di Jerman, terus balik lagi udah ke Bangka, terus dia sarankan ya udah au pair aja gitu. Hmm, Dia ini programnya kayak culture exchange, kamu tinggal dengan host family di sana 1 tahun gitu, iya, biasanya urusin tuh, umurnya tergantung. Terus aku kayak oke, tapi persyaratannya harus bahasa Jerman kan. iya. Terus aku kayak bisa sama sekali. Pada akhirnya aku memutuskan untuk mengikuti kursus bahasa Jerman di Gute Bandung, Oke. di Gute Bandung. Lalu pergilah aku ke Jerman dalam jangka waktu 3 bulan setelah aku Tiga lulus bulan kuliah. itu langsung bisa berangkat ke Jerman. Dan 3 bulan itu benar-benar level bahasa Jerman aku tuh kayak iya, ya naik, Hmm, ya naik. Bener-bener kayak yang levelnya tuh kayak bener-bener awal beginner banget. Terus kayak 1 tahun di iya, sana, em, ya sebenarnya bahasa Jermanku nggak bener-bener bagus karena aku pakai bahasa Inggris dengan host fam aku. iya, Lalu aku pengen pulang tadinya, aku pengen pulang. Aduh, iya, kayaknya nggak vibe deh di sini. Kayaknya akunya kurang kuat deh. Mental aku kayaknya bener-bener itu culture shocknya bener-bener gila. iya, Terus kayak yaudah pulang. Aku pulang tuh mau pulang ke Indonesia 1 bulan sebelum aku pulang ke Indonesia. Akhirnya aku merubah pikiran, aku pengen lanjut. iya, Cari berbagai cara gimana pengen lanjut. Akhirnya aku menemukan di situ ada kesempatan bisa jadi volunteer iya, sama disabilitas. Jadi aku bisa jadi volunteer di tempat disabilitas iya, itu, tapi itu aku sementara aku waktu itu tinggalnya di Köln. iya. Lalu aku kayak bolak-balik gitu ya, bolak-balik Hamburg Köln gitu interview, dan akhirnya aku dapat kontraknya itu 1 hari sebelum aku pulang ke Indonesia. Wow. Iya, itu benar-benar kayak yang itu gila gitu Iya. kayak. Oh, terus aku 1 bulan di Indonesia, balik lagi dan visa untungnya gold itu kan. Hmm, Terus aku balik lah dengan bener-bener uang tuh nggak ada gitu, uang tuh habis kayak karena pikirnya bakal balik ke Indonesia gitu iya, kan. Uang tuh aduh gimana, bener-bener aku tuh nggak ada uang, aku tuh cuma ada uang tuh 200 euro di tabunganku, sementara aku harus sewa apartemen segala macam. Dan itu bener-bener
gila, itu benar-benar pengalaman yang paling gila yang aku ambil dalam. Terus aku mikir lagi kan, aduh abis ini mau kemana nih ya, kerja nggak mungkin, karena Jerman nggak mudah buat menerima foreigners. Yeah. Ya benar-benar visa tuh gila, kalau berhadapan dengan orang Jerman masalah visa tuh pengen nangis rasanya gitu. Yeah. Terus kayak ya udah, apa yang bisa bikin aku tetap di Jerman, karena aku nggak mau pulang gitu. Yeah. Karena aku kayak ngerasanya hidupku kayaknya lebih enak di sini. Terus aku cari-cari lagi, ternyata ada program Ausbildung ini, namanya Ausbildung ya. Ausbildung ya? Iya, Ausbildung kalau di sini bilangnya. Jadi kalau bahasa Indonesia tuh kayak sekolah vokasi gitu kan. Oke. Terus iya, makanya aku kayak oke, ini kayaknya mantep nih. Banyak kan? Yeah. Ausbildung tuh kamu bisa perawat, kamu bisa guru TK, kamu bisa kok, kamu bisa di perhotelan. Pokoknya pekerjaan yang di Jerman yang sifatnya itu banyak, maksudnya langsung terjun ke dunia kerja yang benar-benar praktek gitu. Itu tuh iya. Beda lagi kalau misalnya kayak mau jadi lawyer itu harus study, harus benar-benar kuliah. Tapi kayak pekerjaan memang butuh skill, pengalaman, itu tuh bilangnya Ausbildung, nggak study orang Jerman. Dan lebih itu tuh ke keterampilan ya? Iya, lebih ke keterampilan. Makanya terus oke, terus aku kayak mau Ausbildung apa nih ya? Aku nggak ada basic kesehatan sama sekali dong ya. Biologi terakhir SMA. Ya ampun, udah 4 tahun yang lalu aku kayak aduh apa ya, terus aku pengennya tuh jadi guru TK ternyata kan, karena kan aku bukit kan, pendidikannya seni tari. Terus kayak oke, kayaknya TK, kayak guru TK aja. Tapi pas dicek-cek, aduh gajinya kecil. Jadi aku kayak aku harus kerja part time, aku harus ekstra lagi gitu. Dan betul. aku kayak enggak deh, kayak kenapa kalau bisa sekali aja kenapa harus 2 kali gitu. Betul. Iya, terus kayak oke. Terus saingan juga lumayan ya, orang Jerman banyak yang pengen jadi guru TK, mereka suka anak-anak orang Jerman. Nah terus aku melihat kesempatan di bidang keperawatan, kan adanya perawat anak-anak. Jadi di Jerman tuh aku sukanya sistemnya tuh, mereka walaupun kompleks tapi jadinya tuh kayak gimana ya, sistem kesehatannya itu benar-benar bagus gitu. Jadi dibagi, perawat aja dibagi kita sekolahnya, perawat anak-anak, perawat orang tua, dan perawat yang untuk umum ya di rumah sakit. Terus aku lihat gaji sama, cuma aku tuh mikir lagi kan, kalau sama anak kecil aku nggak tega gitu, karena kalau melihat anak kecil yang kanker tuh aku belum siap, aku kayak mentalnya nangis terus deh kayaknya gitu kan. Terus kayak ya udah, terus lihat yang rumah sakit, aduh kayaknya lebih kompleks deh apa yang harus aku pelajari, maksudnya penyakitnya ya gitu kan, masih banyak lagi yang mesti dipelajari. Iya benar. Terus aku kayak soalnya aku takut gitu, karena itu bahasa Jerman bukan bahasa Indonesia. Iya. Terus ya udah, aku kayak perawat orang tua, aku lihat kan waktu aku jadi volunteer itu yang di tempat aku kerja itu ada orang tua juga, 2 gitu. Dan seenggaknya aku udah ada pengalaman dan aku tahu gimana rasanya gitu ngerawat orang tua gimana ya. Dan aku bilang kayaknya ini deh, aku bilang coba yang ini aja deh. Terus kan maksudnya jadi kan seenggaknya penyakitnya jadinya dikecilin nggak, maksudnya buat orang tua aja kan belajarnya, nggak ya kan. Jadinya aku pilih itu. I see. Panjang juga ceritanya ya, dari keinginan gak mau pulang ini sampai merawat. Tapi benar-benar ngelihat status dan kehidupan Sarda di sana, sepertinya Sarda memang benar-benar nyaman sudah ya di sana. Sangat nyaman. Iya betul. Oke, tadi udah ngebahas sedikit banyak tentang Ausbildung. Untuk teman-teman yang lain, kalau seandainya penasaran nih, Ausbildung nih gimana sih caranya buat bisa dapat kayak gitu? Kalau Sarda kan dari Jerman ya, mendaftar Ausbildungnya itu bisa nggak sih teman-teman yang di Indonesia kira-kira untuk daftar Ausbildung? Itu bisa banget. Itu bisa banget. Lebih susah. Aku prosesnya akan lebih panjang ya? Ya, prosesnya lebih panjang karena pertama kamu nggak bisa interview secara langsung ya. Mungkin bisa maksudnya lewat video call gitu. Tapi orang Jerman itu weirdnya lagi, Jerman itu nggak suka yang digital tuh, nggak suka, pengennya tuh langsung. Gitu. Jerman nggak percayaan ya orangnya. Ya, dia kalau kita apply lewat email aja dia nggak suka, sukanya telepon, datang.
itu orang Jerman. Hmm. Terus kedua, aku rasa kalau maksudnya kalau dari Indonesia ya misalnya itu tuh biasanya dibantu agen. Nah, begitu. Mereka agen dan itu ya lumayan harus bayar agen tuh. Aku kemarin sempat tanya gitu kan berapa sih gitu. Itu 20 juta. Dan aku kayak Untuk bayar gila, agen. gitu kan. Bayar agen. Wow. Terus kayak bilang ya. Iya, terus kayak terus kita juga harus benar-benar pastiin bahasa Jerman tuh minimal tuh levelnya tuh B2. B2 itu jadi kan dari A1, A2, B1, B2 gitu kan. Kalau aku kemarin lamar di sini level bahasa aku B1 karena mereka udah secara langsung kerasa oh bisa lah ini gitu kan ya B1 cukup. Kalau aku sebenarnya memang B2 yang harusnya, tapi karena mereka udah lihat langsung tergantung perusahaannya ya, bilang bisa lah gitu kan. Terus kalau di luar tuh bener-bener kita nggak bisa apa ya bilangnya hospitasi. Jadi kayak kalau di sini aku bisa lihat dulu tempatnya, gimana pasiennya, gimana bos aku, gimana koleganya. Jadi kita kayak visit lah ya. Kayak visit gitu lah. Bahkan kita bisa kayak beberapa hari ikut kerja gitu, terjun langsung biar lihat biar nggak kaget gitu. Betul. Nah kalau dari kita nggak bisa gitu. Iya. Tuh tapi kalau di sini ya tinggal kita apply, telepon gitu kan. Biasanya waktu itu saya sih nggak telepon ya, email. Kebetulan ya perusahaan aku ini gercep gitu kayak cepat ininya bagian administrasi. Tapi memang Jerman kayaknya cepat semua. Sempat kerja sama orang Jerman itu cepat banget kerjanya. Iya mereka sih ya sih semuanya terdeadline gitu. Jadi rutinitas tuh semuanya dicatat gitu. Betul. harus terus kayak ya udah apply application aku kayak apa sih CV aku gitu kan, terus visi misi aku apa ya kayak gitulah terus kayak sertifikat bahasa juga terus sama waktu itu ya sama sertifikat bachelor aku karena kan harus ditranslate ke bahasa Jerman. Waktu itu aku bachelor aku bukan SMA. Sebenarnya kalau harus dulu tuh SMA juga bisa, jadi nggak harus lulus bachelor atau yang lebih tinggi lagi, enggak, SMA tuh udah cukup banget. Terus lebih ke SMK mungkin ya? Iya kayak SMK sebenarnya harus dulu kayak SMK, tapi kalau dibandingkan dengan di Indonesia itu kalau SMK Indonesia itu kan D1, kalau Jerman tuh kayak D3. Jadi kalau lulus Ausbildung tuh kalau aku mau ngambil lagi bachelor lagi, mau diperdalam lagi ilmu keperawatan aku bisa study, tapi nantinya nggak buat lagi, tapi kayak atasannya gitu ya, kayak bosnya perawat gitu, kok aku nggak butuh 4 tahun lagi, tapi butuhnya 2 tahun gitu. Jadi udah D3 D1 kayak gitu. Terus ya sebenarnya kalau pengen aku untungnya udah di sini, karena kalau di Indonesia tuh lebih banyak pengeluaran duit sih kalau mau daftar. Terus sama agennya suka nipu. Itu banyak ya. Di Polandia juga banyak kok yang seperti itu. Iya. Nah, jadi ini agak menarik karena Sarda kemarin S1-nya di pedagogik ya? Iya. Terus lari ke perawat itu kira-kira pada saat pendaftaran si Ausbildungnya itu dibutuhkan ini nggak, keterampilan khusus nggak sih? Karena enggak. Oke. Enggak. Kalau Ausbildung enggak. Jadi kayak benar-benar mereka enggak lihat background pendidikan aku, enggak. Mereka lihat background apa ya? Ya, mereka lihat sih aku apa aja udah aku lakuin di sini. Apa pengalaman. Cuma mereka tanya, pengalaman kamu apa aja udah merawat orang. Waktu itu aku punya nenekku. Nenekku pernah stroke ya, jadi kayak satu bagian tuh kayak lumpuh gitu. Walaupun nggak terlalu banyak, tapi seenggaknya sedikit banyaknya tahu ada merawat orang. Aku 6 bulan jadi volunteer. Itu sih yang jadi kayak bener-bener aku nggak kaget banget di dunia gitu. Tapi kalau background pendidikan mereka nggak lihat sama sekali. Mungkin mereka juga melihat anak ini punya keinginan dan kemauan untuk belajar mungkin ya. Benar. Itu banget. Iya. Nah, Sarda tadi bilang kalau daftar Ausbildung itu karena sebenarnya mau pulang tapi pengen tetap di Jerman gitu. Ada nggak sih alasan lain yang membuat Sarda akhirnya memutuskan
Ausbildung. Kenapa harus Ausbildung? Kenapa nggak yang lain seperti itu kan? Ada bisa aja kayak part time kayak gitu. Kenapa harus Ausbildung? Oke, itu eh, sumpah ini tuh bener-bener ya, Jerman tuh masalah visa tuh sulit banget. Jadi Ausbildung itu karena visa. Oke. Kalau aku mau kerja itu aku nggak bisa, aku nggak akan dapat visa, mau aku nangis gimana pun aku nggak akan dapat visa. Oke. Aku bachelor aku bisa kerja di sekolah tari ya, kita punya banyak studio tari di Jerman. Aku nggak akan bisa karena apa? Karena tari itu di Jerman bukan study tapi Ausbildung. Oke. Beda gitu. Terus dan itu tuh kayak oke, dari itu aku udah yang kayak kayaknya no chance gitu kan. Terus kalau aku misalnya mau kerja lain ya, kasarlah bilanglah aku mau tetap di Jerman, pokoknya kerja apa aja, kerja di Starbucks aja deh, jadi kasir Starbucks atau apa aja, nggak bisa. Itu nggak bisa, mereka nggak akan mau kasih visa kecuali kalau kita nikah sama orang Jerman. Itu kalau nikah aku bilang kamu nggak mau nikah belum ya. Aku kayak itu bukan jalan keluar. Terus kayak aku marah aja, itu gampang banget ngomong aku nggak mau gitu. Aku bukan orang kayak gitu. Terus kayak oke. Terus kayak tapi nggak semua Ausbildung juga visa tuh diterima karena mereka lihat gajinya. Betul. Gaji ini kamu bisa hidup nggak di Jerman? Karena untuk di Jerman itu misalnya kan seperti anak-anak Indonesia yang kuliah di Jerman itu mereka harus punya tabungan minimal yang harus disimpan, nggak boleh diganggu gugat, itu 10.000 euro. Wow. Itu harus ditutup di akun, nggak boleh diganggu gugat. Itu buat apa sih, maksudnya kalau ada sesuatu entah bencana entah apa gitu, jadi mereka punya uang itu. Secure lah ya. Buat security-nya itu, buat apply visa tuh itu syarat utamanya harus ada. Dan untuk Ausbildung mereka lihat gaji dan mereka kalkulasikan ini kira-kira bisa, ini nggak bisa aman, nggak bisa safe, nggak survive nggak dianya gitu ya. Terus kayak oke, makanya aku pilih yang di dunia keperawatan karena yang paling tinggi Ausbildung gajinya itu dunia keperawatan ini. Makanya aku bilang oke, aku ambil ini. Terus karena apa ya, kalau ya seperti aku bilang, seperti sebenarnya guru TK juga bisa survive itu, tapi harus part time. Jadi si pemerintahnya terima kasih visa, tapi kita harus part time. Kalau yang aku nggak butuh jadi nggak 2 kali kerja gitu kan. Terus yang adalah aku lihat prospek pekerjaan, jadi kayak kesehatan tuh nggak akan habis gitu ya. Mau kamu gelombang pandemi apa aja, kayak kesehatan tuh di situ aja gitu ya. Coba mental kuat atau enggak, tapi maksudnya aku nggak akan kehilangan kerjaanku. Betul. Jerman. Terus aku lihat Jerman itu kan kebalikan Indonesia. Kalau Indonesia tuh angka kelahiran tinggi banget. Jerman tuh angka kelahiran tuh hampir bener-bener udah khawatir, maksudnya pemerintah gitu ya, kekurangan gitu, nggak ada generasi muda gitu. Nah yang tuanya banyak banget. Nah jadi pekerjaan aku ini, aku lihat ininya statistiknya sampai tahun 2050 tuh bener-bener masih membeludak, dan mereka aku tuh bisa kerja di mana aja. Betul. Peluang ya gila. Sama seperti di Korea Selatan. Di sini kita bilangnya Goryonghwa. Itu orang-orang tua yang bahkan tinggal sendiri, karena kan banyak di sini yang maunya tinggal sendiri. Jadi yang merawat mereka itu sangat dibutuhkan di sini. Kemarin sampai pada saat ujian bahasa itu sampai menjadi topik untuk penulisan seperti itu. Ya benar-benar prospek kedepannya luar biasa itu, karena orang-orang mungkin bakal butuh ya. Jadi begitu. Nah, pada saat pengalaman mendaftar tuh ada yang unik nggak dari Sarda yang bisa diceritain, yang kira-kira nggak bakal lupa nih? Jadi gila, aku tuh ceritanya waktu itu kan, aku kan harusnya ceritanya masih peluk gitu. Aku masih di sana, harusnya aku tuh 1 tahun. Nah, terus 2 bulan aku kerja, aku tuh udah dapat kabar kalau sistem keperawatan, maksudnya sekolah sistem Ausbildung di Jerman itu bakal berubah. Karena angkatan aku sekarang ini adalah angkatan terakhir yang punya spesialisasi orang tua, umum, dan anak-anak. Aku yang terakhir. Karena setelah aku, adik tingkat aku itu tuh udah digabung semua. Dan itu
dan aku nggak mau. Terus kayak oh my god I can't, terus kayak Iya. I have right now, terus kayak Iya. aduh aku harus cari Cepat 2 bulan dulu ya. Iya aku kayak aduh aku harus cari nih pokoknya kalau ada yang nerima aku langsung putus kontrak jadi volunteer ini, aku bakal cepet pokoknya mulai off dulu aku sebelum sistem yang complicated ini mulai gitu kan. Iya. Terus kayak oke, daftarlah gue apply ke tempat yang sekarang yang aku kerja ini, itu tuh adalah tempat satu-satunya aku apply dan langsung terima. Wah, luar biasa memang. Iya aku ngakak banget, terus karena aku tuh saking dengan aduh gitu kan ya, Iya. aku harus cepet-cepet nih. Dan pas interview aku kan waktu itu bahasa Jerman masih jelek gitu Iya. kan. Aku udah punya sertifikat B1, tapi kan kalau punya sertifikat tuh belum tentu ngomongnya bagus ya. Betul. Jadi kayak udahlah nervous gitu kan, terus kayak aduh deg-degan, cowok lagi yang interview kan 2, aduh aku udah bilang aduh mampus ini. Terus yang ininya ternyata yang interviewnya itu tuh guru di praktek aku Iya. sama manajer ya. Terus kayak aduh aku bilang, pas ya ditanya kayak aku tuh sering nggak nyambung jawabnya ya, maksudnya kayak komunikasi gitu, aku kayak oh kita harus good gitu, it's okay Iya. terus kayak ya tapi udah gitu. Terus pada akhirnya ada satu pertanyaan, karena mereka tuh dulunya pernah punya siswa ternyata dari Indonesia juga, tapi Oke. dia Indonesia karena ibunya sakit. Terus gimana kalau situasi itu di kamu? Aku bilang. Terus kayak oke, aku bilang itu bukan big deal ya, aku bilang, karena mamaku tuh justru kayak ayo kejar impianmu gitu, maksudnya jangan pikiran mama di sini gitu kan ya, pokoknya kamu yang diutamain dulu, aku bilang gitu. Terus aku tuh ngomongnya itu sering pakai bahasa slang gitu, jadi kayak bahasa nggak formal. Iya. Iya. Info. Aku malu banget, terus kayak dia tuh kayak guru praktek aku tuh kayak gini mukanya ya, kayak aduh kenapa ini bapakmu kayak aku bilang kenapa mukanya enak. Tapi yang manajer itu ketawa-ketawa aja gitu ya, ngeliat aku kan ya ngomong ya di situ tuh gaya banget, maksudnya itu kayak oke, aku ngerti pertanyaannya berarti aku bisa jawab gitu. Iya. Asal sering kayak informal gitu, terus kayak padahal dia sekat, aku lagi asik ngomong, dia sekat. Maaf ya, kita tuh lagi di interview, itu tuh hari bahasa formal. Langsung dibilang gitu? Iya. Orang Jepang kan langsung direct ya. Iya, direct mereka. Mereka ke bahasa basi. Aku kayak oh my god, lupa banget. Iya. Ya itu nggak lupa itu. Gak akan pernah lupa. Iya. Tapi dari itu kayak mereka menilai bahwa oh ini anak enak diajak ngobrol sebenarnya. Jadi ya kan orang yang sudah lanjut usia kan mereka pengen ngobrol sebenarnya kan. Iya. Jadi mungkin itu nilai tambah harus Sarda sebenarnya. Iya. Nah dari pengalaman itu ada ini nggak? Ada lesson learn nggak? Ada kayak apa yang bisa dipetik gitu dari hal itu? Aku sih sebenarnya ya benar ya, kalau bahasa tuh benar-benar emang harus tahu gitu, kayak kita tuh harus bisa memposisikan Betul. diri kita gitu, lawan bicara gitu. Betul. Aku sampai sekarang apalagi aku kerja dengan orang tua gitu kan, karena orang tua gitu kan mereka punya kayak beda gitu ya, bahasa orang tua dan bahasa anak muda di sini. Apalagi di Jerman tuh kayak bahasa Jerman tuh sekarang tuh udah kayak kecampur baur gitu, anak muda tuh kayak pakai bahasa Inggris gitu tapi dijermanin gitu. Yes. Inggris dijermanin, orang tua tuh nggak suka kayak mereka tuh gitu. Jadi kayak itu benar-benar aku harus kalau ngomong sama mereka tuh dan ada banyak kata yang kalau aku bilang maksudnya ini, ternyata maksud orang tua tuh beda gitu. Ya, betul. Karena ada kata gitu kayak klamoten gitu kan, klamoten itu buat anak muda itu tuh kayak baju gitu, tapi buat orang tua klamoten itu adalah baju yang udah bobrok dan rusak gitu. Jadi kalau misalnya ini kamotnya mau taruh di mana? Marah mereka. Iya. Kalau itu ternyata baju insulting kan? Ya itu hal-hal kecil tuh memang harus aku bener-bener ini sih kayak perhatikan. Terus aku sih kayaknya aku puas banget dengan perusahaan aku yang sekarang. Maksudnya bagus banget. Mereka handle semuanya tuh perfect lah menurut aku ya, untuk ukuran yang aku sebagai foreigner. Terus kayak dari segi guruku di tempat praktek itu tuh super banget, dia care banget sama gitu kan. Cuma sebenarnya aku waktu itu
harusnya juga apply ke banyak perusahaan biar aku bisa apa sih kayak compare gitu Yes, ya, kelemahan kelebihannya apa gitu. betul. Karena ternyata pas apply baru tahu ternyata ada perusahaan yang gajinya sedikit lebih gede Yes, gitu, atau ada perusahaan yang ternyata hari liburnya lebih bisa banyak. lebih banyak gitu. Ya. Banyak lah pokoknya, tapi aku sih nggak menyesal sih dengan perusahaan ini. Iya, Kayak bener-bener kayak tuh udah kasih look ini buat kamu gitu. iya. Terus balik lagi deh ngobrol benefitnya apa sih kalau kalau sekarang di Ausbildung itu yang Sarda dapatnya? Oh banyak banget. Iya. Pertama ya kesehatan ya, karena aku Hmm. kan dulu tuh bukan aku hidup nggak sehat, tapi aku tuh nggak tahu banyak gitu, dan aku tuh nggak terlalu peduli banget dengan tubuhku. Betul. Karena saat dulu kesehatan gitu, aku belajar banyak banget tentang kesehatan gitu kan ya. Jadi kayak aware ke diri sendiri gitu kan. Terus kayak tahu gimana nge-handle situasi-situasi yang dulunya darah berdarah sedikit aja kayak aduh panik gitu kan. Sekarang tuh kayak calm down ya, it's okay kayak. Iya. Dan sih banyak merubah hidup aku sih, karakter aku sekarang. Terus kayak bukan ini juga bukan ke praktek doang, tapi lebih juga ke cara ngomong, Iya. cara empati ke orang, melihat orang yang sakit gitu kan ya, kayak apa sih ya sebenarnya mereka butuhin gitu. Kayak sebenarnya Yes. empati kita dulu sih. Mereka nggak berharap sembuh di rumah, tapi mereka tuh berharap kita care ke mereka. Betul. Itu aku belajar banyak banget nilai-nilai hidup dari Ausbildung ini. Terus kayak apalagi di Ausbildungku ini kayak selain prospek kerjanya gede, bagus, juga aku bisa nanti tuh, jadi setelah lulus kan aku lulus bentar lagi ya mas, bentar lagi sih, maksudnya satu kelas lagi ya, sekarang Yes. udah kelas terakhir, kelas 3 kan, 10 bulan lagi aku mudah-mudahan lulus gitu. Amin. Nah kalau aku lulus tuh lanjutin pendidikanku gitu. Oke. Aku bisa cari lebih spesialisasi aku kayak expert buat luka, expert buat diabetes, buat nutrisi gitu kan. Terus lebih variatif lah ya pilihannya ya. Nah terus aku juga bisa, kalau aku nggak mau bener-bener berhubungan lagi dengan pasien, aku cuma pengen di kantor aja, itu bisa jadi bos, bisa jadi manajer, maksudnya bos stasiun. Iya. Ya, atau aku benar-benar pengen lepas, aku bisa jadi guru gitu. Aku bisa ngambil ya, dan ini aku nggak tahu ya, karena di Jerman itu juga nggak kayak di Indonesia. Kalau di Indonesia tuh harus kayak linear gitu loh, bachelor dan master tuh harus linear. Jerman tuh bisa nggak harus. Jadi aku nggak tahu nanti aku bisa langsung ke master atau aku dari Ausbildungku harus ke bachelor lagi, aku nggak tahu. Ada kepikiran kayaknya pengen jadi guru enak deh, kayak kangen, maksudnya jadi tetap di dunia kesehatan tapi ilmu pedagogiku balik lagi gitu. Kemarin aku udah ngomong tetap sama dipertahanin ya. Ya benar, jadi kayak aduh ini benar-benar Tuhan tuh kasih paket komplit deh, aku pilih Ausbildung ini, maksudnya aku nggak akan stuck jadi perawat, enggak. Betul. Aku bisa dan itu aku banget, itu aku bersyukur banget gitu. Wah, luar biasa ini. Nah, kalau teman-teman yang mau yang mau daftar misalnya yang ada di Jerman nih, yang mungkin situasinya sama kayak Sarda, nggak mau pulang, tapi nggak, pilihannya tuh, oh ternyata ada pilihan Ausbildung nih. Nah, untuk meningkatkan chance-nya itu ada nggak kira-kira dari Sarda ke teman-teman? Ya pertama bahasa sih. Karena orang Jerman itu sebenarnya mereka empatinya tinggi ya, orang Jerman. Maksudnya mereka menghargai orang-orang asing yang belajar bahasa mereka gitu. Tapi orang Jerman tuh nggak suka wasting time gitu. Jadi kalau kita miscommunication bagi mereka time gitu. Jadi kayak memang benar-benar itu tuh harus efektif. Jadi harus bahas tuh harus cek. Betul. Kelar. Jadi bahas tuh benar-benar dimantapin. Aku dulu juga, aku bersyukur banget aku au pair dan volunteer itu. Jadi seenggaknya tahu gitu gimana. Nambah skill juga. Jelek ya benar, aku ngomongnya jelek waktu itu masih, tapi aku ngerti karena kan kita dengar terus kan. Yes, betul. Nah makanya itu kekurangan kalau apply dari Indonesia tuh, mereka nggak terbiasa mendengar orang Jermannya langsung ngomong. Jadi pak Jermannya tuh bener-bener shock gitu, bener-bener nggak ngerti, walaupun misalnya mereka udah punya C1 atau mereka lulusan bahasa Jerman, studinya bahasa Jerman, dan itu sampai di Jerman tuh blank. Itu aku
100% aku punya banyak banget lulusan bahasa Jerman. Malah mereka ngira aku juga lulusan bahasa Jerman. Aku bilang enggak, aku nggak lulus karena aku ngomongnya lebih baik dari mereka. Aku bilang enggak, kalian tahu grammar lebih baik dari aku, tapi aku cuma bisa ngomong karena aku tinggal dengan mereka. Betul. Aku hidup dengan, aku juga tinggal, benar-benar tinggal. Aku tinggal juga sama orang tua di sini, Iya. rumah di orang tua juga. Jadi kayak ya itu sih, memang bahasa tuh emang harus gila-gilaan itu. Terus kayak pintar-pintar pilih tempat kerja sih. Betul. Karena yang dibutuhin tuh bukan gaji aja, tapi lingkungan yang positif kalau aku. Ya, kenyamanan ya. Itu tuh benar-benar aku ngerasa banget ternyata lingkungan yang positif tuh bikin sehat. Betul. Betul sekali. Apa benar gimana orang memperlakukan kita, karena benar-benar stres tuh penyakit gitu. Aku selalu bilang stres tuh bukan penyebab, stres itu penyakit gitu. Stres harus dihindari, itu penyakit. Jadi, harus pintar-pintar pilih tempat kerja. Kalau misalnya gitu kan, ya tempat kerja ternyata nggak bagus, cepet keluar, cari, tukar gitu. Maksudnya jangan, karena orang Indonesia tuh biasanya iya makan hati gitu. Betul. Di ujungnya gagal gitu, atau sakit, stres, nggak puas, kecewa, Karena nyimpen sendiri. Iya benar, jadi memang harus pintar-pintar, harus mengutamain diri kita pribadi. Betul. Kita sendiri, ini bener nggak nih tempat ini buat aku, ngerasa nyaman nggak aku di sini. Kalau misalnya nggak, pindah. Masih banget jalan lain. Gila, itu emang harus bener-bener berani sih, emang harus apa ya, berani sih, terus bodo amat gitu. Betul. Karena orang Jerman tuh kalau mereka nyakitin kita ya, ada yang tipikal-tipikal yang kayak nyakitin kita nggak sengaja gitu. Terus kalau orang Indonesia ya nyakitin, aduh malu gitu, kemarin aku tuh bikin salah sama dia gitu kan ya, malu sampai 1 tahun Dipikirin gitu ya. Kalau orang Jerman 2 menit setelah itu udah Iya betul. Kayaknya orang Eropa juga. Aku di Poland juga kemarin banyak banget itu pengalaman salah ngomong, terus tiba-tiba kayak, oh kamu ini marah, oh ya udah gitu katanya. ya it's okay, Iya. ya gitu aja deh, udah cuek aja. Iya gitu. Oke. Ya sih udah. Jadi itu. Oke, kita udah ngobrol banyak nih sama Sarda. Udah banyak banget informasi yang dikasih sama Sarda, pengalaman di Jerman juga. Untuk terakhir ada nggak kira-kira yang mau diomongin sebagai penutup gitu? Atau udah cukup? Aku sih cuma pengen buat anak-anak Indonesia, anak-anak maksudnya Iya, teman-teman Indonesia. Jangan takut buat perubahan di hidup kita gitu kan ya. Maksudnya karena ya, Indonesia tuh kayak mungkin kurang buka, kayak kurang open minded gitu. Belum Kalau ya. belum gitu, belum kayaknya. Kayak udah di usia 20 kayak aduh udah tua gitu. Iya. Aku tuh gak suka. Umur tuh nothing gitu. Betul. Kan jadi kayak jangan takutlah kalau ngerasa ini bukan buat kamu, ini ngerasa, kalau kamu ngerasa ini gak baik buat aku. Betul. Cari jalan lain. Jangan takut buat berubah. Selalu ada jalan sih. Kalau jalan, percaya aja ke diri sendiri dan Tuhan, itu pasti mantap. Mantap. So, itu tadi dari Sarda. So, jangan takut berubah. And if there is a will, there is a way. Kalau seandainya kita mau, pasti ada jalan. So, itu aja. Terima kasih udah mendengarkan ini. Dan kalau mau tahu lebih lanjut, jangan lupa komen. Biar nanti bisa disampaikan ke Sarda juga tentang Ausbildung ini dan juga kehidupan di Jerman. Kalau seandainya aku share Instagram handle-nya Sarda, kira-kira gimana? Ya, it's okay. It's okay. Sarda Fadila. Oke, nanti aku kasih di description below. Makasih banget Sarda udah mau ngobrol-ngobrol. Dan sehat-sehat di sana. Semoga cepat ketemu lagi. Amin. Ditunggu di Korea kalau mau main ke Korea ya. I hope. Ya, thank you so much and see you. See you. Bye-bye.